didefinisikan baik untuk harmonisa arus maupun harmonisa tegangan. Didefinisikan baik untuk harmonisa semakin arus, besar nilai RMS dari harmonisa dibandingkan dengan nilai RMS fundamentalnya, maka THD-nya semakin besar, ya. Dan dinyatakan dalam persen. Jadi kalau nilai RMS dari harmonik ini tidak ada atau harmonisanya 0, dibandingkan 0 dibagi dengan fundamental, nilai RMS fundamental, maka nilainya adalah 0. Tapi bila harmoniknya ini ada, dibandingkan dengan fundamental, maka dalam persen lebih besar 0, itu berarti ada kandungan harmonisa. Dinyatakan dengan rumus seperti ini, THD sum of square of amplitude of all harmonic compared with square of amplitude of fundamental pertama, fundamental, kali 100%. Maka THDV adalah akar harmonisa, berarti harmonisa itu selain fundamental, berarti mulai kedua sampai tak terhingga kuadrat dibagi, karena RMS dalam kuadrat dibagi dengan nilai fundamentalnya kuadrat, terus di akar kali 100. Sehingga kalau tidak ada harmonisa, jadi yang di atas itu 0, maka THDV sama dengan 0. Demikian juga untuk arus, ini dinyatakan dalam THDI. Ini sama rumusnya, tapi dia untuk arus. Jadi THDV dan THDI dan THDI ini penting diketahui. Untuk dibandingkan dengan standar, dan untuk keperluan rancangan power factor correction.
Nah, di samping THD ada TDD atau Total Demand Distortion. Ini hanya berlaku untuk arus saja, current only. Adalah Total Harmonic Current Distortion, berarti THD. TDD itu berarti THD. Tapi N percent of maximum demand load current. Jadi berapa THD-nya dalam keadaan kondisi maksimum load demand untuk 10 atau 30 menit demand dalam kondisi beban maksimum ya. Jadi yang terukur nilainya itu adalah THD I, tapi nanti standarnya ini adalah TDD, kaitannya karena kalau arus kan berubah-ubah. Nah ini yang dikaitkan dengan demand. Jadi nanti kita menghitung kalau ketemu THD-nya sekian, TDD-nya berapa, nah ini kita hitung. Sehingga kalau tegangan kita membacanya THD, kalau arus kita membacanya di TDD. Berikutnya adalah displacement power factor. When voltage and current are not distorted, ketika tegangan dan arus tidak terdistorsi, power factor is ratio of active power of the fundamental in kilowatt, jadi kW, dibandingkan dengan to the apparent power kVA of the fundamental wave. Jadi bila bentuknya sama-sama hanya ada fundamental, tidak ada harmonisa, maka rumusnya adalah rumus yang biasanya itu PVI cos V, di mana cos V adalah power factor. Dan power factor yang baik adalah unity 1. Jadi ini berlaku untuk dalam keadaan bentuk gelombangnya sinusoidal, tidak ada harmonisa. Tetapi when significant distortion is present, ketika ada harmonisa karena bentuk gelombangnya terdistorsi, maka cos P tidak sama dengan power factor, karena cos P ini adalah sebagai displacement power factor atau faktor pergeseran sudut saja. Tapi power factor yang sesungguhnya, true power factor, itu bukan cos P untuk sistem yang ada distortion present. Karena cos P itu adalah pergeseran sudut antara tegangan dan arus saja. Dan kalau sinusoidal memang iya pergeseran arus dan tegangan itu disebut dengan power factor. Tapi kalau bentuk gelombangnya ada cacatnya, maka cos P itu adalah bukan power factor, tapi cos P adalah displacement power factor atau DPF. Sedangkan true power factor atau power factor yang sebenarnya yaitu ratio of the total power
in watts, total power dalam watts atau daya aktif P, compare to the total volt ampere atau apparent power VA, daya total S. This includes fundamental and all harmonic component. Jadi perbandingan daya dan VA sama, tetapi di dalamnya ini sudah ada komponen fundamental dan harmonisanya. Maka ini disebut juga sebagai distortion factor, distortion power factor. Jadi kalau Cosby ini adalah disebut displacement power factor atau power factor pergeseran sudut ya, displacement. Tapi kalau yang di sini disebut dengan DPF juga, tapi distortion power factor, karena sudah memperhitungkan harmonik. Paham ya bedanya ya? Nah, sehingga true power factor ini sebenarnya hanya bisa diukur oleh alat ukur power quality meter. Tidak bisa diukur dengan Cosby meter yang konvensional, misalnya yang jarum yang ada di lab itu tidak bisa. Misalnya harus diukur dengan power quality meter. Sama-sama P per S, tetapi dia include harmonic. Dan bentuk gelombang ini adalah juga mengandung harmonisa. Sehingga kalau digambarkan jenis daya apa saja yang timbul kalau ada harmonisa, maka komponen daya ada 3, yaitu daya aktif P, daya reaktif Q, serta daya distortion atau D. Jadi S-nya itu kalau sinusoidal hanya akar P kuadrat plus Q kuadrat. Tapi kalau ada harmonik maka P kuadrat plus Q kuadrat plus D kuadrat. Itu adalah daya totalnya. Nah, ini lebih besar karena ada tambahan distortion kuadrat. Nah, kalau dinyatakan dalam sumbu kartesian di sini, ini adalah daya aktif P, sumbu X, dan sumbu Y ini adalah daya reaktif Q. Maka ada sumbu Z, yaitu distortion di sini. Nah, sehingga dayanya ini yang ini, daya totalnya yang di sini. Nah, ada juga rumus yang bisa dipakai, yaitu rumus distortion factor, DF. DF adalah I1 dibagi dengan IRMS. I1 ini adalah arus fundamental, IRMS adalah arus total fundamental plus harmonisa. Jadi IRMS adalah akar
mulai N sama dengan 0 sampai tak terhingga IN kuadrat karena dalam RMS di akar. Kalau kita cermati rumus di sini berarti kalau tidak ada harmonisa DF-nya berapa ini? Kalau tidak ada harmonisa DF-nya berapa? 1, Pak. Berapa? Izin menjawab 1, Pak. Suaranya kecil ya. Saya tak gede mic. Oh iya, ini mic-nya 40%. Berapa, Mas? 1, Pak. Iya, betul, 1. Jadi kalau tidak ada harmonisa maka IRMS ini adalah juga I fundamental. Maka di sini I1 dibagi I1, DF-nya 1. Tapi kalau ada harmonisa pasti IRMS itu lebih besar dari fundamental karena IRMS itu di dalamnya di sini ada fundamentalnya. Sehingga DF-nya kurang dari 1. Nah, kalau DF kurang dari 1 maka power factor untuk bentuk gelombang yang mengandung harmonisa pasti power faktornya tidak akan sama dengan 1 karena cos P-nya tadi, displacement factor tadi, faktor pergeseran katakan bentuk gelombangnya tegangan dan arus berimpit sehingga cos P-nya 0, cos P-nya sudutnya 0 sehingga cos P-nya 1, maka power faktornya tidak bisa sama dengan 1 karena dia cos P-nya dikalikan DF. DF akan sama dengan cos P bila DF-nya 1. Tapi bila DF-nya ini pasti lebih besar, lebih kurang dari 1 kalau ada harmonisa, maka PF-nya tidak akan pernah mencapai 1. Padahal kita tahu PF adalah untuk merupakan suatu rugi daya. Nah, ini contoh saja. Consider estimating power factor at the terminal of an AC drive in a system with low source impedance, and available short circuit current with no input line reactor or DC fast choke. Jadi ini adalah suatu AC drive atau inverter yang tidak dilengkapi dengan line input reaktor maupun DC fast choke, sehingga tidak ada filternya. Itu bentuk gelombangnya seperti yang warna merah. Untuk gelombang tegangannya adalah yang warna biru, untuk gelombang arusnya yang warna merah karena DC-nya dicacah supaya menghasilkan tegangan maupun frekuensi yang diinginkan, sehingga bentuknya seperti yang warna merah. Katakan bahwa power factor considering 92,8 THDI, jadi karena bentuk gelombang yang non-sinusoidal pada warna merah ini adalah THDI-nya 92,8%, maka kita juga bisa gunakan rumus di sini bahwa kalau tadi itu kita menghitung arus pakai arus di sini DF,
PF sama dengan cos P kali DF. Di sini juga bisa gunakan rumus PF. Faktor pengali cos P-nya adalah seper, kalau ada diketahui THDI ya, THDI. Tetap harus seper akar 1 plus THDI kuadrat. Kuadrat ya. Ya kuadrat. Kalau THDI-nya 0, maka 1 dibagi akar 1 sama dengan 1. Jadi PF akan sama dengan cos B. Tapi kalau ada THD, maka ini akan kurang dari 1. Jadi seper dari 1 plus THDI. Misalnya THDI-nya adalah 92,8, maka kita masukkan di sini seper akar 1 kuadrat plus 0,928 kuadrat. Katakan cos B-nya 1. Maka ternyata power faktornya adalah 73, 0,73. Padahal cos B-nya 1. Kemudian bila bentuk gelombangnya the power factor is improved when current distortion is limited by impedance including reactor or bus choke. Jadi bila AC drive-nya dilengkapi dengan line reaktor dan DC bus choke, maka bentuk arusnya membaik. Jadi dari seperti ini menjadi seperti ini arus inverternya. Meskipun ini juga mengandung harmonisa. Dan ternyata diukur harmonisanya adalah 32,6% THDI-nya. Maka kita masukkan samaan ini. Ini cos B-nya membaik menjadi 0,95. Tapi tidak bisa 1 karena masih ada harmonisa. Nah, itu pengaruh harmonisa kepada power factor dan daya. Pengaruh harmonisa pada power factor dan daya. Sehingga trafo misalnya dibebani dengan ada harmonisa, ya dayanya meningkat, mungkin trafonya juga tidak kuat. Kita lanjutkan besaran power factor yang lain, besaran harmonisa yang lain adalah, jadi tadi ada THD, ada distortion,
ada distortion factor, ada true power factor, dan ada displacement factor, serta faktor koreksi displacement factor dalam arus maupun distortion factor dalam THDI. Parameter berikutnya pada harmonisa adalah K-factor. K-factor is ratio of eddy current losses due to distorted current compare the losses at the same fundamental frekuensi current. Jadi losses akibat harmonisa pada inti besi yang menyebabkan losses yang tinggi. Dinyatakan dengan K sama dengan harmonisa pertama sampai tak terhingga, harus harmonisa dalam persen atau per unit kuadrat dikalikan dengan kuadrat harmonisanya. Kalikan kuadrat dengan harmonisanya. Sehingga misalnya kita punya bentuk gelombang seperti ini. Ini adalah non-sinusoidal jelas. Dan bila di FFT-kan, diukur dengan spektrum analisa, di FFT-kan, misalnya bahwa fundamentalnya adalah 10 ampere RMS-nya. Kemudian harmonisa kelima, ini 2 ampere nilai RMS harmoniknya kelima. Kemudian ada harmonisa ke-7, ini 1,5 ampere. Harmonisa ke-11 1 ampere, harmonisa 13 1 ampere. Jadi misalnya bentuk seperti ini itu terdiri dari fundamentalnya 10 ampere dan harmonisanya terdistribusi 5, 7, 11, 13. Kalau besaran-besaran ini dijumlahkan, bentuk gelombangnya pasti menjadi seperti ini. Maka dari data di sini bahwa IRMS adalah akar fundamental kuadrat ditambah dengan harmonisanya. Harmonisanya adalah 2, 1,5, 1 kuadrat sama dengan 10,4. Jadi nilai RMS untuk bentuk gelombang di sini adalah 10,4 ampere. Sedangkan THD-nya tadi adalah membandingkan antara besaran harmonisa kuadrat RMS-nya dibandingkan dengan RMS fundamentalnya. Jadi harmonisanya berarti mulai ke 5 di sini, 2 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat dibagi 10 di akar. Sama dengan 28,7%. Kalikan 100% menjadi 28,7%. Nah, bentuk gelombang seperti ini RMS-nya 10,4, THD-nya 28,7, spektrumnya ini. Nah, berapa besarnya K-faktor? Besarnya K-faktor, tadi rumusnya adalah sigma harmonisa pertama sampai tak terhingga
Untuk arus harmonisa dalam per unit kuadrat dikalikan dengan kuadrat harmonisanya. Jadi kita menghitung arus harmonisa per unitnya atau persennya. Jadi 10 ampere ini berapa persen dari arusnya RMS? Adalah berarti 10 dibagi 10,4, 0,96 per unit atau 96% itu adalah fundamental. Kemudian arus harmonisa kelima berapa persennya dari arus RMS? Adalah 2 dibagi 10,4 ketemunya 19% atau 0,19 per unit. Harmonisa ke-7 sebesar 1,5 ampere ini berapa persen? Berarti 1,5 dibagi 10,4 adalah 0,14%. Seterusnya 1 dibagi 10,4 0,096, 1 dibagi 10,4 0,096 per unit. Jadi ini nilai per unit dari spektrum harmonisa. Nah, jadi tadi adalah per unit kuadrat dikalikan dengan kuadrat harmonisanya, berarti per unitnya adalah untuk fundamental ini 0,96, kuadrat dikalikan dengan 1 kuadrat, tetap 0,96 kuadrat, ditambah karena tadi sigma berarti jumlahan ini spektrum, kuadrat dari per unitnya 0,19 kuadrat dikalikan dengan harmonisanya, harmonisa kelima kuadrat, kuadrat dari per unitnya 14% dikalikan dengan harmonisanya 7 kuadrat, dan seterusnya. Jadi ketemu bahwa K faktor untuk gelombang seperti ini adalah 5,5 tanpa satuan ya, K faktor sebesar 5,55. Nah, K faktor ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah dia akan memperbesar losses dari trafo. Kalau misalnya K faktornya ke 10, losses trafonya akan meningkat 10 kalinya. Kalau K faktornya ketemu 5 ya lossesnya akan meningkat 5 kalinya. Jadi kegunaan mengetahui K faktor adalah untuk perencanaan jenis rated transformer atau untuk melakukan derating dari trafo. Karena kalau ada harmonisa, K faktornya meningkat, rugi trafonya meningkat sebesar K faktornya. Rugi trafo kita sudah tahu bahwa ada 3 jenis rugi trafo. 2 jenis rugi trafo, yang 2 ada di
inti besi, yang satu ada di kumparan. Oh, yang dua juga ada di kumparan, yang dua ada di inti besi dan dua ada di kumparan, rugi trafo. Yang pertama adalah eddy current atau arus eddy. Arus pusar adalah, jadi rugi eddy current adalah rugi arus pusar. Arus pusar adalah arus yang mengalir pada material inti karena tegangan yang diinduksi oleh flux. Arah pergerakan arus adalah 90 derajat terhadap arah flux. Jadi akibat dari flux magnet maka akan timbul arus eddy di sini. Tegak lurus 90 derajat. Arus pusar berputar pada material inti dengan adanya resistansi dari material inti, maka arus pusar dapat menimbulkan panas sehingga mengaruhi sifat fisik material tersebut, bahkan hingga membuat trafo terbakar. Untuk mengurangi efek arus pusar, maka material inti harus dibuat tipis dan dilaminasi sehingga dapat disusun hingga tebal sesuai dengan yang diperlukan. Jadi rugi besi akibat arus pusar, yaitu arus yang mengalir pada inti besi yang dia berpusar tadi, itu menyebabkan panas dipengaruhi oleh ketebalan T. Kalau flux, ya memang flux ini yang dibutuhkan. Besarnya tetap, konstanta eddy current, konstanta material inti, ini juga besarnya tetap. Frekuensi karena sistem 50 Hz, maka rugi-ruginya akan kecil, tapi kalau ada harmonisa frekuensinya lebih dari 50 Hz, maka rugi-rugi eddy-nya ini akan meningkat akibat dipengaruhi oleh kuadrat frekuensinya. Akibat harmonisa. Namun bisa ditekan dengan cara menipiskan bahan. Tapi kalau sudah tipis sekali, ya tetap akan timbul arus eddy karena sudah tidak mungkin ditipiskan lagi. Atau material yang bagus yang tidak menahan histeresis seperti yang digambarkan pada berikut ini. Jadi ini dalam watt ya, watt atau kilowatt, berupa panas. Pada inti besi juga berlaku rugi histeresis, terjadi karena respon yang lambat dari material inti. Hal ini terjadi karena masih adanya medan magnet residu atau sisa yang bekerja pada material inti. Jadi saat arus dieksitasi bernilai 0, maka flux tidak serta-merta berubah 0, tapi pelan-pelan akan menuju 0. Jadi ini adalah eksitasi maksimum, kemudian arus menuju 0, fluxnya tidak bisa 0 karena lambat. Nah, di sini ada histeresis. Nah, ternyata histeresis, jadi semakin jelek materialnya, semakin besar nilai H-nya ini, gap-nya. Kalau yang baik, arus yang tengah ini, dia
tegangannya terus harusnya puncak, dia puncak kembali lewat 0 negatif ya kembali. Tapi karena ada magnet sisa tidak bisa 0 sehingga ada histeresis di sini. Nah, histeresis ini memperbesar arus eksitasi karena medan magnet residu mempunyai arah yang berlawanan dengan medan magnet yang dihasilkan oleh arus eksitasi. Nah, sehingga memperbesar arus magnetisasi dan itu rugi-ruginya dinyatakan dalam histeresis. Dipengaruhi oleh konstanta bahan, material inti. Ya, material yang inti yang baik adalah besi bukan baja ya, silikon. Masih juga tergantung frekuensi, jadi ada apa namanya pengaruhnya ke harmonisa dan juga flux magnet yang mengenainya. Sehingga ini dipengaruhi juga oleh frekuensi harmonisa. Rugi berikutnya adalah rugi tembaga. Rugi tembaga adalah R rho L per A atau I kuadrat R. Nah, kita tahu bahwa kemarin waktu menjelaskan tentang triplen harmonik, maka arus akan mengalir pada kawat netral dengan jumlah 3 kali fasanya. Nah, ini akan pengaruh juga pada kumparan trafo. Sehingga baik pada kumparannya maupun inti besinya dia terpengaruh oleh harmonisa. Nah, sehingga untuk mudahnya tadi ketemu K faktor, rugi-rugi trafo akan meningkat sebesar K faktor kalinya. Nah, kapan kita harus harus perhatian terhadap trafo? Bisa dijelaskan di sini. Ya, jadi kita sebut dengan derating transformer.
Non-generated transformer yaitu trafo yang mempunyai K-faktor 1. Have to be generated when load current has harmonic. Jadi trafo itu yang standar adalah trafo yang K-rated-nya 1, KF-nya 1. Jadi harus di rating atau ditingkatkan KF-nya jika dia dibebani dengan beban yang mengandung harmonisa. IEEE ini recommended practice of for establishing transformer capability when supplying non-sinusoidal current. Ya, rekomendasinya adalah seperti ini. Bahwa kalau dia K-rated transformer atau trafo non-standard can handle non-sinusoidal load current up to the full load rating with K-factor up to the K-rating of the transformer. K-rated transformer are designed to have lower eddy current losses. Jadi losses inti besi maupun pada kumparannya itu didesain pada K-rated transformer. Nah, contoh K-rated transformer adalah dinyatakan dalam speknya di sini. Misalnya ini. Ini. Suitable for non-sinusoidal current with K-factor not exceed to 13. Jadi trafo ini untuk beban dengan K-factor tidak lebih dari 13. Nah, ini dinyatakan sebagai K-rated transformer. Jadi kalau tidak ada ini, ya berarti trafo standar. Ya hanya untuk beban yang sinusoidal. Jadi bahwa K-rated transformer itu umumnya dinyatakan dengan standar K4, K13, K20. Itu adalah standar yang diproduksi tentang kemampuan trafo untuk menahan arus harmonisa. Jadi K-factor transformer are designed to reduce the heating effect of harmonic. Jadi trafo jenis K-rated ini didesain untuk mampu menahan mengurangi panas akibat harmonisa, arus harmonisa. Ya, sampai dengan kemampuan K-faktornya. Kita bisa arus harmonisa yang melewati trafo itu tidak akan mempengaruhi panasnya sehingga tidak mempengaruhi rugi-rugi dari trafo. Beda kalau trafo biasa dibebani dengan harmonisa, maka rugi-ruginya akan meningkat dan panasnya meningkat. Jadi without exceeding the temperature rating. Ada juga K-faktor yang 50. Use for non-linear load only. Jadi semua bebannya non-linear. Ini untuk harvest harmonic environment possible. Anak Gojek. Sudah. Anak tamu. Siapa?
Bisa ngaco. Salam. Jadi kalau saudara kerja di lapangan kemudian trafonya panas karena dibebani beban non-linear, nah itu akibat dari rugi trafo yang meningkat tajam perkalian K faktornya, karena trafo yang digunakan adalah trafo standar atau non-correlated transformer. Kalau mau aman ya berarti pakai trafo khusus untuk harmonisa yang disebut dengan correlated transformer. Hanya berapa besarnya correlated tergantung dari bebannya. Nah ini ada contoh-contoh beban yang menghasilkan correlated, dan K faktor ini bisa diukur dengan menggunakan power quality meter. Misalnya electric discharge lighting ini K-nya 4 kalau bebannya itu, UPS tanpa filter dengan filter K-nya 4, mesin las, PLC, peralatan telekomunikasi K-nya 13, UPS tanpa filter K13, multi receptacles atau stop kontak untuk kesehatan, untuk fasilitas elektronik lain K-nya 13, mainframe komputer K-nya 20, drive ini variable speed drive K20. Ya, jadi ternyata hampir semua beban ini menghasilkan harmonisa dengan K faktor kira-kira seperti tabel di sini. Atau kalau mau mengikuti standar penggunaan trafo, the following rule generally result in acceptable choice of K factor value. Follow the successful past plastic and sizing the transformer. Jadi kemarin dikatakan bahwa why we bother about harmonic, kenapa kita khawatir dengan harmonisa bila beban trafo sudah mendekati full rating dan ada harmonisanya. Ternyata harmonisanya ini meningkatkan panas ya, rugi trafo. Jadi where the harmonic current producing equipment is less than 15%, maka kita bisa menggunakan standar transformer K1 karena beban yang mengandung harmonisanya kecil, 15% dari beban yang lain. Where the electronic equipment represent up to 35% of the load, use K4 transformer, rated transformer. Where the electronic equipment represent 75% of the load, use the K13 rated transformer. When 100% of load is electronic equipment, jadi bila bebannya 100% semuanya adalah peralatan elektronik, maka kita gunakan trafo K20. Higher K factor rating generally
reserved for the specific piece equipment where the harmonic spectrum of the load is. No, jadi bila harmonic sangat besar sekali ya bisa pakai yang apa namanya besar lagi, yaitu K50. Nah, itu tentang parameter harmonisa yang K-faktor dan pengaruhnya ke trafo serta cara mengukurnya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Jadi pernah sekali kosong kuliahnya, saya lupa ya. Nah, sebagai gantinya ini saudara kerjakan. Buat paper untuk generator transformer dengan KF 4, 13, 20 atau kalau nemu juga 50. Untuk saudara bandingkan dengan trafo standar K-faktor 1. Isi papernya adalah membandingkan dengan spesifikasinya, nameplate trafo, informasi bahan trafo, inti besi, kumparan, serta isolasi, serta sistem pendinginnya. Jadi memang pendinginnya untuk generator transformer ini beda. Tadi dijelaskan. Untuk windingnya juga beda. Generator transformer works use double size neutral conductor. Jadi netralnya ini ukurannya didouble karena untuk apa namanya mensirkul untuk mengalirkan harmonisa kelipatan 3 ya. Kalau yang trafo standar netralnya sama ukurannya atau lebih kecil, tapi ini ukurannya double. Multiple conductor coil, jadi kumparannya juga beda. Ini menggunakan high grade silicon steel and more air duct. Jadi untuk pendinginannya lebih banyak, ada air duct atau kanal udara untuk pendinginan sehingga dia tidak panas. Inti besinya juga beda. Ya, tidak ada core saturation dan sebagainya untuk replan harmonik. Ya, jadi desainnya beda. Maka saudara tugasnya adalah membandingkan. Saat nemunya ada yang nemu K4, ya saudara bandingkan dengan trafo standar. Ada nemu K13, saudara bandingkan trafo standar. Nemu K20, saudara bandingkan dengan trafo standar. Nemu yang 50, syukur-syukur. Dan sebutkan kegunaan trafonya. Misalnya untuk apa? Untuk trafo furnace atau trafo transmisi atau trafo distribusi atau trafo untuk proses, untuk
elektrolisis seperti di Spatindo itu furnace-nya pakai trafo. Seperti di smelter di mana? Gresik itu trafonya dipakai untuk proses elektrolisa guna smelting untuk pemisahan tembaganya. Nah, jadi kegunaannya informasi rugi trafo kita pernah membahas tentang delta P0 dan delta PN. Maka ini saudara sebutkan berapa untuk dibandingkan dengan trafo standar. Ya kalau ada harga tidak apa-apa kan. Dikumpulkan tanggal 5 November jam 22 di Etal. Ya untuk parameter harmonik saya cukupkan sampai ke faktor. Mungkin ada yang tanyakan. Mohon izin bertanya, Pak. Siapa ini? Ewa ya? Iya, Pak. Ya silakan. Saya ingin bertanya waktu praktikum kualitas daya yang menurut saya itu ambigu dan membingungkan, Pak. Kenapa? Kan waktu praktikum itu ada hal yang buat saya ambigu dan membingungkan, Pak, menurut saya, Pak. Nanti apa? Kan, waktu praktikum kualitas daya itu cukup ambigu dan membingungkan. Kok bingung? J. Ya kenapa? Begini, Pak. Waktu praktikum kan setelah kami mengukur kualitas daya di beban non-linear kan betul mengandung arus harmonisa. Nah setelah itu saya kiranya itu perbaikan arus harmonisanya itu seperti apa. Ternyata bukan, Pak. Justru malah langsung loncat ke perbaikan power factor dengan kompensator. Nah di sini saya bingung apakah arus harmonisa ini hanya kita cukup ketahui saja atau bagaimana. Lalu kenapa justru dengan kompensator ini PF-nya memang betul tambah baik, tapi justru arus harmonisanya itu naik dan tambah besar, Pak. Apakah ada solusi tertentu, Pak, untuk harmonisa ini? Terima kasih. Konverternya, power kompensatornya pakai apa? Kapasitor bank, Pak. Kapasitor bank. Iya, Pak. Ya, sebetulnya saya belum menjelaskan tentang pengaruhnya ke kapasitor bank, ini masih K faktor. Nanti kita ke arah sana. Baik, Pak. Nanti waktu mendesain kapasitor bank, bila ada harmonik bagaimana, nah itu seperti apa desainnya, arahnya ke sana. Tapi yang sekarang kita bahas baru parameter dari harmonik, yaitu tadi THDI, THDV, TDD, kemudian PF, DPF, DF, K faktor, ya itu yang mungkin ada yang tanya yang itu. Cukup, Pak, menurut saya, Pak. Ya nanti yang power factor kompensator yang kaitannya dengan harmonik nanti kita bahas di bab selanjutnya ya. Jadi kita sampai sana. Yang lain? Ya, kalau tidak ada. Ya, Husin. Tidak ada yang ditanyakan kembali. Kenapa? Putus ya? Sudah cukup, Pak. Nggak jelas, Husin kenapa?
ada pertanyaan, Pak. Oh, baik kalau gitu silahkan dikerjakan. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Good night.